karena beda keyakinan? Bukan karena kalau banyak sih, banyak banget yang nanya soal itu, tapi bukan karena sedih. Pasti sedih banget lah, karena kita udah mau 3 tahun dan udah ada apa, bukan udah ada rencana, emang udah direncanain mau nikah itu tahun 2020 awal tahun, terus tiba-tiba putus padahal udah 2 bulan 3 bulan lagi. Itu sedih banget. Cuman aku ambil positifnya aja, pasti Tuhan apa kasih kita seperti ini pasti untuk yang terbaik juga buat kita. Penyebabnya kita baru meeting sama Leo dan kita baru ngobrolin semuanya sama orang tua kita masing-masing gitu. Tapi untuk apa ya, dibayarin dulu gedungnya segala macam ini tuh belum sampai situ. Tapi tanggalnya segala macam harusnya pokoknya awal tahun. Bingung ya gitu. Sedih sih pasti, awalnya aku sedih banget kayak kok bisa gitu, kok ini semua tuh kayak di luar dugaan aku, kenapa bisa kita sampai kayak gini gitu. Tapi aku balik lagi mikir, ternyata kita ini adalah dua manusia yang mau dijadikan satu, dan kita masih punya hak masing-masing gitu. Yang nikah aja bisa cerai gitu, apalagi kita yang masih pacaran. Dan ya udah, dia punya hak untuk bisa sama aku pun punya hak untuk itu. Ya emang kita lebih baik kita ngorbanin selama 3 tahun kita daripada kita ngorbanin buat 30-40 tahun ke depan. Yes. Sedih banget, bener-bener sedih banget ya. Semingguan, 2 minggu itu sedih banget. Sampai sekarang pun aku masih sedih, cuman udah lebih yang ikhlas aja udah gitu. Karena ya aku yakin banget Tuhan kasih yang terbaik buat kita berdua. Aku mau jual mobil gara-gara apa ya, bensinnya mahal. Bensinnya mahal, perawatannya ya lumayan. Udah gitu aku butuh mobil yang lebih gede lagi, karena aku tahun ini benar-benar kerja terus, dan ternyata aku butuh tidur itu aku nggak cukup untuk di rumah, karena aku di rumah biasa tidur cuma 3 jam 4 jam. Jadi aku butuh di jalan pun aku bisa tidur. Gatal. Caranya. Jadi aku butuh mobil yang lebih besar lagi. Apa yang berubah? Lebih fokus sama diri sendiri, lebih bisa fokus untuk ke orang tua. Udah gitu apa ya, enaknya sendiri ya itu sih. Nah, sekarang jadi apa ya, bener-bener fokus sama kegiatan aku. Udah gitu bener-bener fokus sama diri aku sendiri. Jadi kayak kegiatan aku kayak sekarang promo segala macam ini itu aku bener-bener fokus buat ini, dan fokus misalnya kayak aku perawatan, aku nge-gym segala macam ini fokus banget buat aku. Abis ini aku mau ngambil film yang kayak gini ya. Abis ini aku mau ngambil series yang seperti apa gitu. Jadi benar-benar fokus sama diri sendiri, sama orang tua sih. Kalau laki-laki yang tanggung jawab, Asik. Tanggung jawab itu lindungi, baik, terus ini kayak ini ya, ada pokoknya tertiba ciri-ciri pria dari aku tuh seperti apa gitu. Gila, kayak promo banget ya. Kalau aku sendiri pasti nyari pasangan yang bisa melindungi aku, yang sayang sama orang tua. Udah gitu yang baik, yang mandiri, itu tanggung jawab, terus dia bisa dan siap untuk jadi leader. udah butuh laki-laki yang gimana ya, yang tadi aku sebutin sih. Aku sih nggak yang apa kata orang apa harus kaya lah, harus ganteng lah, harus inilah itulah, enggak. Karena itu cuman case-nya doang. Cuman yang harus penting adalah karakter mereka itu seperti apa. Bucin sih, bucin. Karena menurut aku semua orang kalau udah cinta itu pasti bucin. Bucin itu kan kita mau melakukan apapun yang pasangan kita mau gitu. Kayak ibaratnya aku ingin makan di sini, oh ya udah kita makan di situ. Itu kan udah termasuk bucin. Tapi ya buat aku itu normal banget, karena kita melakukan itu buat orang kita sayang, asalkan jangan
jangan sampai berlebihan ya, kayak aku mau sekolah atau aku kuliah nggak boleh terus diikutin, nah itu udah berlebihan gitu. Jangan. Jadi kalau yang masih emang menunjukkan kasih sayang itu masih wajar. Di situ kita hanya menyampaikan surat, tidak ada hal lainnya yang ingin kita sampaikan kepada Mbak Isdalia, hanya menyampaikan surat klarifikasi yang kedua. Karena gini, kita sudah kirim surat klarifikasi pertama. Di surat klarifikasi pertama belum ada jawaban dari Mbak Isdalia, sehingga batas waktu hingga kemarin tanggal 24 Desember. Namun kita masih berikan rentang waktu ya, tanggal 27 ini baru kita kirimkan yang kedua. Kita berharap Mbak Isdalia untuk yang surat kedua ini, klarifikasi kedua itu bisa dijawab dengan baik, ya kan? Kita ingin selesaikan semua secara baik. Kita menunggu itikat baiknya dari Mbak Isdalia agar permasalahan dengan kami para ojek online dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan baik. Sambutannya kebetulan kuasa hukum beliau sendiri, kuasa hukum Mbak Isdalia yang menerima, dan surat diterima oleh namanya Mbak Aldila yang menyampaikan sebagai kuasa hukumnya dari Mbak Isdalia gitu. Jadi kita hanya terima di pagar depan saja, kita tidak masuk ke dalam, hanya bertemu dengan tim kuasa hukum, selesai. Yang bersangkutan tahu. Karena kita memang tidak menanyakan apakah yang bersangkutan ada di rumah atau tidak. Karena kepentingan kita hanya sekedar untuk menyampaikan surat klarifikasi yang kedua. Ya isinya kurang lebih masih sama dengan yang pertama. Yang pertama itu kan kita inginkan adanya klarifikasi nih. Secara tertulis menjawab apa yang kita inginkan, adanya klarifikasi maupun permintaan maaf secara tertulis. Sama dengan klarifikasi pertama. Utama ya pastinya kita inginkan adanya permintaan maaf dari Mbak Isdalia. Tidak ada nilai-nilai lain? Nggak ada. Kita hanya inginkan seperti itu, dua aja. Berikan klarifikasi atas pernyataannya membandingkan pekerjaan ojol dengan suaminya Mbak Isdalia, dan permintaan maaf. Berapa lama Bang? Sekitar 5 hari atau setelah tahun baru. Ya kita dengan kami kan udah menunjuk kuasa hukum nih. Nanti mungkin ada langkah-langkah lanjut dari kuasa hukum kami. Mungkin apakah kalau tidak ada itikat baik juga, apakah perlu diberikan somasi lanjut, somasi hukum ya. Jadi artinya kalau sudah seperti itu, sudah masuk langkah hukum nih. Ya kita hindarin lah, jangan sampai masuk sampai ke perkara hukum. Hanya permasalahan itikat untuk klarifikasi ataupun minta maaf. Ya itu kan silakan Mbak Isdalia mau menyampaikan lewat mana silakan. Namun silakan juga untuk menjawab surat dari kami. Kami 2 kali nih udah mengirimkan surat. Yang pertama dan yang kedua hari ini kita inginkan juga dijawab secara persurat kepada kuasa hukum kita. Kan kirimnya surat tertutup ya, kirim jawab saja dengan surat tertutup kepada kami. Dulu surat itu ya kan ingin diselesaikan seperti apa. Nanti mungkin Mbak Isdalia melalui kuasa hukumnya bertemu dengan kuasa hukum kami, silakan. Ya, nanti langkah lanjutnya apakah ada press conference atau ada video, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Semaksimal mungkin meredam, semaksimal mungkin meredam, agar hal ini tidak berkelanjutan, tidak berkepanjangan, dan dari komunitas lain, organisasi ojek online lain tidak terpancing emosi. Sepian pastilah manusiawi banget gitu. Orang udah 1 tahun masa nggak sepi gitu, nggak ada tempat curhat, nggak ada tempat yang teman-teman misalnya pergi, teman-teman ada pasangan terus ngeliatin kok sedih ya gitu sendiri gitu. Dan ya pastilah merasakan kesepian hampa itu hampir setiap malam lah pasti. Pelariannya Aku tuh semuanya aku jadiin teman, karena kita kan nggak tahu jodoh, pertemuan maut semua Allah yang menentukan gitu. Makanya mending kita berteman, relasi sama semua orang. Mungkin diantaranya nanti suatu saat salah satu ada jodohku gitu, tapi nggak menargetkan dan nggak mau buru-buru. Jadi memang udah membuka diri, berkenalan ke semua orang, tapi belum menentukan siapa.
Tapi kalau ini gitu. Dulu kalau misalnya ada temen cowokku, misalnya aku banyak teman nih, teman-teman temen cowok papanya gitu. Kalau datang ke rumah tuh nggak pernah peduli. Misalnya ini kenalin dulu sama teman papa nih, om ini, langsung yang buang muka gitu. Tapi sekarang kalau ada siapapun temen aku cowok tuh mereka yang deket banget, kayak ngerasa sih kayak yang kok kangen sama sosok laki-laki tuh mereka kerasa. Kalau adikku datang, kakak ipar datang, siapapun datang tuh langsung dipeluk. Jadi bener-bener yang kayak yang aduh di rumah kenapa cewek semua ya gitu. Berdoa ya Allah, berikanlah pasangan yang menurutmu yang terbaik, pasangan yang telah kau ambil dengan yang lebih baik lagi. Itu udah mulai aku berdoa. Jadi supaya nanti suatu orang yang datang ya sesuai karakter ya karakter yang maha kuasa gitu. jadi masih Udah pasti. Kenapa aku bilang iya? Aku nggak mau lagi muluk-muluk di media bilang nggak. Tiba-tiba suatu saat aku datang ada lihat aku sama siapa. Ini orang kalau ngomong media beda, kenapa realitanya beda? Kenapa aku bilang aku udah siap? Karena anak-anak masih butuh dan aku masih muda dan aku memang masih butuh pasangan juga. Jadi memang yang cuman meminta sama Allah dikasihkan yang terbaik. udah datang Nggak boleh anak band atau nggak mau entertain, pokoknya semua berteman. Kalau memang udah dapat yang kayak aku cari ya berarti emang itu jodoh buat aku. pengusaha. Pengusaha aku berteman juga, sama semuanya aku berteman. Jadi yang terpenting buat semuanya doain aja keluarga kita menjadi keluarga sempurna kayak dulu lagi, bisa mendapatkan yang terbaik. Tetap yang satu, yang penting imannya, karena dia akan mendidik anak-anakku kelak. Ya dong, jadi Baru ini memang di Desember ini kayak khawatir dengan trauma dengan Desember. Jadi itu aku kayak kemarin baru ke Singapura kan, tapi nggak bawa anak-anak. Itu aja yang naik pesawat aja aku yang baca-baca gitu. Aku takut di bulan Desember karena Desember tuh menjadi trauma sendiri. Tsunami di Aceh, waktu aku di Aceh. Tsunami suamiku di bulan Desember. Jadi bener-bener yang apalagi adikku, aku bilang aku mau ke Singapura, hati-hati cuaca lagi nggak baik ini akhir tahun ini. Itu jadi parno. Jadi ambil keputusan kalau tahun baru itu ya udahlah di rumah aja, yang penting sama anak-anak. Rencananya pasti lebih ke anak-anak lah, mana ada nikah-nikah lagi. Kita udah ngerasain pernikahan, udah ngerasain punya anak, ya udah ngerasain semua gimana lika-liku rumah tangga, gak jadi target lagi di tahun depan. Pasti targetnya anak-anak sekolah sukses, anak-anak bahagia, sekolahnya bener, jadi anak soleh, dan karir aku makin sukses. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.